Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pon Aulia Maharani dengan NPM A1A02379, Prodi eh, Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sastra di sekolah sebagai salah satu ujian akhir semester mata kuliah penelitian pembelajaran sastra. Jadi, hakikat pembelajaran sastra itu merupakan proses. Yang pertama adalah pembelajaran, yang dimana ini merupakan proses pendidikan yang dimana terjadi interaksi antara guru dengan siswa yang terjadinya interaksi belajar dan mengajar. Dan sastra merupakan media dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah mengembangkan apresiasi siswa terhadap suatu karya sastra dan menumbuhkan kepekaan estetis para siswa serta meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Lalu selain itu juga mereka dapat membentuk karakter dan kepekaan sosial mereka yang dimana sastra ini sering terjadi hal-hal yang sangat realitas di kehidupan nyata. Lalu mengembangkan kreativitas mereka dan membuat sastra serta memperluas wawasan budaya mereka melalui karya sastra ini. Nah, berikutnya adalah fungsi, yang dimana terdapat banyak sekali fungsi dalam pembelajaran sastra ini. Yang pertama itu dari sarana eduktif mereka, yang dimana karya sastra ini merupakan media mereka untuk mempelajari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dan kedua yaitu estetis, yang dimana setelah mereka meneliti karya sastra tersebut, mereka dapat mengapresiasikannya. Lalu berikutnya yaitu rekreatif atau sarana hiburan mereka. Jadi selain melakukan pembelajaran, agar pembelajaran itu tidak bosan, ini juga menjadi sarana hiburan mereka agar pembelajaran itu tidak membosankan. Serta ini dapat mengembangkan wawasan budaya mereka, entah itu dari budaya luar atau budaya mereka sendiri yang tidak mereka ketahui. Nah, berikutnya yaitu sosial atau lebih tepatnya bersosial yang sering terjadi dalam karya sastra itu sering terjadi di kehidupan nyata. Lalu yang berikutnya itu pengembangan diri mereka, yang dimana mereka menemukan salah satu poin yang bisa mereka dapat dari karya sastra tersebut. Nah, lalu pembelajaran sastra di sekolah ini melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan apresiatif, yang dimana guru ini mengajak murid-muridnya menonton drama atau mungkin menyaksikan suatu pembacaan puisi dan lain sebagainya. Lalu ada berikutnya yaitu pendekatan struktural, yang dimana ini mempelajari unsur intrinsik dari karya sastra tersebut. Jadi guru memberikan tugas kepada muridnya untuk menganalisis atau mencari apa dari tema karya sastra tersebut, siapa tokohnya mungkin atau pesan apa yang dapat diambil dari karya sastra tersebut. Lalu berikutnya yaitu pendekatan kontekstual. Nah, di mana ini guru memberikan beberapa kondisi sosial yang secara realita yang ada di karya sastra ini terlihat di kehidupan nyatanya. Lalu yang berikutnya yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Nah, guru ini harus mengajak murid untuk berdialog mungkin atau mengajak bertanya jawab bagaimana siswa itu dapat merespon. Lalu berikutnya yaitu metode pembelajaran kreatif. Nah, di mana guru ini meminta murid atau siswa itu menulis karya sastranya. Entah itu puisi, untuk SMP itu berupa puisi, dan mungkin untuk ke tingkat yang lebih ke atas itu mungkin berupa cerpen. Lalu yang berikutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana proyek ini guru meminta murid untuk mementaskan suatu drama mungkin atau pembacaan puisi. Lalu berikutnya adalah integrasi teknologi. Nah, setelah perkembangannya zaman, teknologi sangat dibutuhkan, di mana teknologi menjadi salah satu uh, sumber belajar mereka, terutama pada karya sastra. Lalu bagaimana sastra ini dipelajari di sekolah? Yang pertama yaitu mengapresiasikan karya tersebut, seperti menonton tadi, uh, melakukan pementasan dan sebagainya. Lalu berikutnya yaitu uh, menganalisis strukturnya. Nah, setelah menonton
eh, para siswa itu diminta untuk menganalisis pesan-pesan apa yang telah mereka dapat dari suatu karya sastra tersebut. Berikutnya yaitu melakukan refleksi dan interpretasi. Nah, setelah mereka melakukan analisis, mereka dapat menemukan apa saja yang terjadi dalam karya sastra itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata mereka. Dan ini bisa menjadikan salah satu jawaban bagi mereka apa pesan yang disampaikan dari karya tersebut. Lalu berikutnya yaitu menulis. Nah, setelah mereka menemukan fakta-fakta yang terjadi di dunia luar, guru pun meminta mereka untuk menuliskan sebuah karya sastra. Mungkin bisa itu berupa puisi ataupun cerpen. Lalu berikutnya adalah yang terakhir tentunya kegiatan mengapresiasi mereka. Mereka akan mementaskan semuanya. Mereka akan mementaskan hasil karya mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.